Assalamualaikum, salam bahagia Bapak Ibu Guru, hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham, CGP Angkatan 9 Kabupaten Merangin. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang modul 1.1.A.8 yaitu koneksi antar materi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Yang kedua yaitu kodrat anak, merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir, yaitu pengajar, dan merdeka batin, yaitu pendidikan. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti, bahkan menjadi permainan dan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar. Kahadi berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tuludo, yang artinya dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik, yang artinya bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap serta perilaku yang patut untuk menjadi contoh oleh pengikutnya, yaitu peserta didik. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karso, artinya dari tengah, seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Ingmadia Mangunkarso diartikan bahwa seorang pemimpin juga harus bisa berada di tengah-tengah untuk dapat membangkitkan atau membentuk niat para pengikutnya untuk terus maju dan melakukan inovasi. Dan yang terakhir yaitu Tekuri Handayani, yaitu seorang pemimpin jika berada di belakang harus dapat memberikan motivasi serta dorongan untuk semangat kerja para pengikutnya. Kodrat alam dan zaman. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal. Yang kedua, kodrat zaman, yaitu perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti. Budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam, dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Saya akan merefleksi diri saya sebagai guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk dengan tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Sering marah ketika terjadi keributan.
perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber lainnya yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator. Yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang keempat, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas mereka. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KAD. Yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam komunitas. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.